Lagunya terlalu amat sangat lama. Mari kesempatan yang luar biasa ini, Bapak Ibu siap menerima benih yang terbaik. Amin. Kok sudah kerujuk Bu anak. Sudah kerujuk. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lagi kita semangat ya kabur kabur. Revisiin aja Pak. Kecil. Ya terlalu gedung, makanya Pak kita mau ngobar mampir. Ya naik aja enggak apa-apa, biar kena juga. Bukan terbang di mana? Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan sebab firman-Mu teguh berdepan bukan dalam Tuhan. Katakan bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Haleluya. Sebab firman-Mu teguh berdepan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat waktu-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Oleh karena Tuhan berkenan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu Tuhan, kembali Tuhan siang hari ini Kau jumpakan kami dalam keadaan baik ya Tuhan. Bukti penyertaan-Mu Tuhan, seluruh anggota tubuh kami dapat bekerja berfungsi dengan baik. Terima kasih dan kini saatnya Tuhan Kau membekali, Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu. Kami butuh arahan-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami perlu petunjuk-Mu Tuhan. Musim apapun yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, itu membuat kami Tuhan semakin antusias, semakin semangat mencari pribadi-Mu Yesus Tuhan. Ubahkan setiap tanah hati kami Tuhan menjadi tanah hati yang baik. Setiap kekerasan hati kami Tuhan Kau ubahkan menjadi tanah hati yang baik. Sehingga sebentar Tuhan firman yang Kau tabur tidak ada satu pun yang dicuri oleh iblis. Seluruh benih firman itu jatuh di tanah hati kami sudah mengubahkan, bahkan memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi serta di dalam mulut bibir hamba-Mu tahu segala keterbatasan, kebodohan, kekurangan hamba-Mu. Hamba-Mu yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Nyatakan di sini itu sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Puji penghormatan kemuliaan berikan kepada-Mu di nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan Amin. Amin, amin. Saking oke kacamata kita santol ini aku megang sini, ada kacamata ya. Waktu yang sangat singkat ini, wow, setengah satu kurang ya. Luar biasa ya. Waktu yang sangat singkat ini kita buka bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita, Mazmur 92 ayat yang ke-15. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Kamu Mazmur 92 ayat yang ke-15 yang ketemu kata Amin. 2, 3. Sudah ketemu ayat 15? 2, 3. Pada masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan sekali lagi 2. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Renungan sehari Frisa bertema yaitu selalu berbuah. Apa Bapak Ibu? Selalu berbuah. Siapa yang mau berbuah?
Tuhan mau bawa saudara dan saya selalu, katakan selalu, selalu berbuah meskipun usia terus bertambah tua. Enggak, tua tetap ada jaminan dibuat engkau dan saya berbuah. Ada jaminan, Ada ada jaminan. jaminan Tuhan untuk membuat anda saya berbuah. Hidup engkau dan saya dijadikan berbuah dari muda sampai pada usia senja. Tuhan membuat berbuahnya sampai di masa rambut, sampai Tuhan udah urusan siapa tetap menjadikan engkau menjadi buah. Haleluya. Amin. Yang memakai engkau dan saya dimanapun dan saya di tempat pelayanan, di tempat pekerjaan, ada buah yang dikejar, yang dinikmati orang-orang di sekeliling kita. Amin. Amin. Buahnya buah apa yang manis, buah yang masam, buah yang kecil, apalagi buah yang pahit. Ya, katakan pastikan. Pastikan, katakan pastikan. Pastikan hidupku berbuah. Amin. Amin. Berbuah sampai pada masa tua pun ya. Apapun yang aku kerjakan, apapun yang aku sentuh, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Karena ada jaminan, ada penyertaan diri dan saya. Kirikanku ada Tuhan, sekelilingku ada, dalam diriku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Bapak Ibu tadi itu Ibu Gembala bilang sudah 1 jam puji-pujian. Wah, iya Bu ya 1 jam ya. Ya, Pak Amos yang mimpin. Pak Amos. Apa saja Pak tadi yang dinyanyi Pak? 1 jam. Indonesia Raya. Oh, Indonesia Raya. Nyanyi no. Oh, Indonesia Merdeka. 17 Agustus Ya. ya, kita harus memandangkan kemerdekaan ke 17 Agustus ya. Tetapi lebih dari itu Tuhan mau mendapati engkau dan saya merdeka, katakan merdeka. Oke. Merdeka dari hawa nafsu budak ya, yang tadinya engkau dan saya adalah budak, katakan budak dosa, diubahkan, dipindahkan menjadi hamba-hamba kebenaran. Haleluya. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus turun. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kemenangan menjadi bagian saudara dan saya, sehingga masa-masa tua pun ada jaminan dari Tuhan, dibuatnya rumah tangga setiap kita menjadi berbuah. Artinya berbuah bukan berarti tidak ada masalah, masih ada menu pergumulan, lebih pergumulan. Tetapi engkau dan saya melewatinya tidak sendiri, katakan tidak sendiri. Tidak sendiri. Ada tanganmu Tuhan, firman-Nya berkata tangan kananku yang memegang tangan kanan kami Tuhan.
itu yang omongan enggak, tetapi apa yang saya katakan itu betul-betul saya alami. Haleluya. Tuhan rindu melalui kehidupan saudara dan saya sebagai gereja-gereja Tuhan, tubuh Kristus. Dunia boleh melihat itu loh anak-anak Tuhan, itu loh gereja-gereja Tuhan berbuah. Artinya dari dalam diri hidupmu, dari dalam diri hidup kita semua, dunia melihat ada daya tarik, ada magnet. Anakku kepengen ikut Yesus, kok enak ya. Tapi orang Kristen itu ketoknya happy terus. Haleluya. Jadikan setiap kami Tuhan menjadi penjala jiwa. Kalau di sini tadi Pak Amos bilang menaikkan lagu Indonesia Raya, begitu pula tadi di GPDI apa tadi Pak? Kemiri. LSAD, Kemiri LSAD terus apa tadi? Oke. Tadi itu infonya itu jam 9 kita tuh sudah sampai di tempat yang kemarin yang kita ibadah itu loh. Tempat Tuhan itu loh. Pak Sumio. Di situ kita sudah sampai. Nah, anaknya Pak Kembala suka Ibu Kembala tanya, ini dari mana? Loh, kita bingung. Dari apa tuh kita bingung? Bingung ya Mek ya. Jadi mesti ada sama itu. Tadi malam itu saya sudah WA sama Bapak Kembala. Pak, mohon maaf. Besok kita setelah firman langsung sabut karena ada pelayanan di tempat lain. Tidak dibuka. Saya telepon juga tidak diangkat. Itu. Tapi saya sudah janji mau pelayanan kan harus itu. Begitu sampai di sana ternyata ya Mek ya. Salah alamat ya. Puji Tuhan Ibu Gembalanya diteleponkan. Ini di mana? Ya betul ditunggu. Lah tapi dari sini ke sana kan jauh. Lama. Enggak apa-apa ditunggu. Pokoknya jam 10 lah pokok. Jam 10 enggak apa-apa. Ini masih diisi dengan lagu Indonesia Raya kan. Sudah ditunggu Bu. Jadi tadi ketika pelayanan di sana setelah ibadah kita mau pamit, sudah turun dari mimbar pamit. Ibu Kembala makan dulu, icip dulu hasil itu. Kita langsung dibawa ke Pak Soli. Ini tapi lihat jam terus, waduh Ibu sudah telepon ya apa ini? Enggak ya Bu, ini Pak Gembalanya sudah mancing iwak water. Sudah dimancingkan ini gimana nih? Tapi mohon maaf Bu, lain waktu karena kita sudah janji pelayanan di sana gitu. Ya, Pak Lek bilang, Pak Lek sudah lapar. Nanti makan. Sudah lapar tapi tadi diganjil dengan yang namanya rel. Ya Pak Lek ya. Pak Lek. Tetapi kenapa Tuhan izinkan engkau dan saya semua lapar? Ya. Ya firmannya mau panjang atau mau pendek? Pendek saja. Di mana? Pendek saja Bu katanya. Oh pendek saja. Yang bilang pendek yang mana? Angkat-angkat. Yang belakang. Oh, pendek. Pak Alek. Dia lapar dia. Saya nggak tanya Pak Alek. Saya nggak tanya tim saya. Yang saya tanya jemaat di tempat ini. Saya dulu lama boleh sebentar syukur. Kalau tim saya ditanya. Firmannya mau nanti sampai jam 3 siap. Suwe ora jambu godhong menira. Suwe ora ketemu bisa tak dipikiran. Kan kita sudah lama tidak berjumpa toh Bapak Ibu. Masa mau cepat-cepat? Mau prasmanan memang di mana ada? Ada? Gitu. Tetapi kita tahan dulu yang namanya kampung tengah, karena Tuhan beracara di tengah-tengah kita. Siang hari dengan ajaib Tuhan mau memuaskan diri saudara dan saya dengan firman Tuhan. Apa yang selama ini kita tunggu-tunggu, mungkin doa kita selama ini dipendek, ya belum ada jawaban, karena Tuhan mau supaya engkau dan saya sabar.
Dan Tuhan mau ya siang hari ini keluarga demi keluarga. Siapa yang datang ke tempat ini dengan suami istri? Angkat tangan. Mana istrinya? Istrinya di mana? Di rumah. Di kampung. Oh, yang kita sudah Pelayanan di kampung. berjumpa beberapa kali kok tidak bersama istrinya dia. Oh, sih. Oh, enggak apa-apa pelayanan Pak ya. Jaga neneknya. Bagi-bagi pelayanan. Seperti saya, Priska juga pelayanan dibagi. Suami saya pelayanan di Semarang. Pelayanan di pembeli maksudnya. Buka toko. Nah, saya suka pelayanan membagikan firman Tuhan. Haleluya. Suwe ora jamu kodong menira. Suwe katamu tetemu bisa tadi pikiran. Ketika saya itu mau pelayanan di tempat ini ngomong Tuhan, aku kangen Tuhan bersama dengan jemaat yang ada di tempat sini. Untuk Tuhan, kok tolong untuk Tuhan sediakan yang kecil-kecil itu loh Tuhan, begitu minta sama Tuhan. Ambil kecil-kecil biar aku tidak seberapa, tapi aku pengen Tuhan memberkati ya. Makanya saya tanya sama Ibu Gembala, berapa toh Bu yang hadir? Ya Bapak Ibu, yang kecil-kecil itu jangan dilihat hatinya, tetapi itu jangan dilihat isinya, terus dilihat apanya Bu? Amplopnya. Amplopnya apa ini gaya apa tuh Bu? Nah kalau kok sidik mentok Bu ya berdoa, kata berdoa. Berdoa. Berkati Ibu Priska Tuhan, sehingga besok ketika datang ke tempat ini double kursi berlipat kali ganda di akhir kali. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau dikatakan aku diangkat, katakan aku diangkat. Aku diangkat. Berarti Tuhan mengizinkan engkau dan saya. Karena mungkin masa-masa jatuh, terpuruk. Amin. Kalau dikatakan Tuhan mengangkat dan memulihkan, berarti ada sesuatu yang tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi imanku berkata Tuhan, masa-masa sulit, masa-masa air mata, tangan Tuhan yang menopang. Kami berkatakan Kau yang mengangkat dan Kau yang memulihkan perekonomian kami, kesehatan kami, rumah tangga kami. Siapa mau diberkati? Kalau engkau dan saya mau diberkati, engkau dan saya harus praktek, tangan praktek. Praktek yang namanya firman. Firman kan bagaimana banyak. Salah satu contohnya, engkau dan saya praktek firman, yaitu hidup rukun, katakan rukun. Saya tidak berkati lingkungan di gereja, jangan menjadi batu sandungan. Iku lo jarene wong Kristen, iku lo jarene pelayanan. Tetapi kok seperti itu
Haleluya. Kita buka sebentar ayat yang ke-13 Bapak Ibu, kita baca yuk ayat yang ke-13. Mazmur tadi, Mazmur 92 ayat yang ke-13, kita baca sama-sama. 2, 3. Orang benar akan bertumbuh seperti pohon kurma, akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. orang benar. Siapakah orang benar? Yaitu saudara dan saya yang tadinya siap-siap menjadi ente neraka, dipindahkan, diangkat dari kegelapan, dipindahkan kepada terangnya yang ajaib, terangnya Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebut orang benar. Engkau dan saya yang dipilih, dikuduskan, dan dibenarkan buat janji. Kehidupan orang-orang benar, kehidupan saudara dan saya akan bertunas. Katakan bertunas. Bertunas itu apa tuh bahasa? Terubus. Rokul. Haleluya. Rokul atau terubus. Tapi kalau dikatakan terubus rokul berarti engkau dan saya harus siap. Katakan siap. Siap ditanam, ya. Artinya engkau harus setia. Dimanapun Tuhan menempatkan engkau dan saya, di gereja besar, di gereja kecil, disitulah engkau belajar setia. Amin. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setia sampai mati. Sekali lagi katakan setia. Setia sampai mati. Yes. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia, setia sampai mati. Setia, setia sampai mati. Kehidupan orang benar akan bertunas seperti pohon. Bapak Ibu tahu pohon kurma, cara menanamnya itu beda dengan pohon-pohon yang lain, ya. Digali, terus diuruki, habis itu di atasnya dikasih batu yang gede. Itu pohon kurma. Ketika akarnya sudah kuat, baru pohon kurma itu jedul. Nggak tahu jedul bahasa lainnya apa? Muncul. Timbul, muncul dan sebagainya. Ya, aku nongol. Banget ya bahasanya Jawa, ya. Ketika akarnya itu sudah kuat, batu itu diguling nih, sehingga ketika ada badai topan, pohon kurma itu tidak mudah tumbang, tidak mudah roboh, oleh karena akarnya kuat. Tuhan mau kehidupanku berbuah dengan cara apa? Berakar, katakan berakar. Berakar dulu, jangan kepingin cepat-cepat nampak, ya. Jangan kepingin seperti istilahnya buah itu buah karbitan, tetapi kita harus mau setia ketika ditanam, ya. Orang ketok di belakang mimbar, orang apa-apa, ya. Tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Pohon kurma itu kuat, katakan kuat. Tidak mudah diterpa angin, kokoh. Itulah kehidupan saudara dan saya. Amin. Bertumbuh seperti pohon kurma. Amin. Betul, seperti pohon kurma. Bertunas seperti pohon kurma. Ketika engkau dan saya diberkati, tidak meninggalkan Tuhan,
Ketika engkau dan saya diberkati, semakin cinta Tuhan, semakin menjadi berkat. Amin. Itu pohon kurma. Ya, kenapa Tuhan tidak cepat-cepat membuka terobosan kemenangan di dalam keuangan kita? Kita koreksi diri kita. Sudahkah engkau dan saya ketika dipercayakan berkat yang sehibrid ini, apa yang kita lakukan? Biasanya cuma satu kali. Buat aku sendiri masih kurang. Ketika engkau dan saya mau selalu berbuat, ketika Tuhan mempercayakan mengalirkan berkat yang sedikit ini, bisakah engkau melakukan 3 hal? Apa? Yang pertama, berkat itu kita makan, katakan kita makan. Kita makan atau kita nikmati. Dan yang kedua, berkat itu untuk kita tabur. Dan yang ketiga, itu kita simpan. Jadi ketika minta kepada Tuhan yang komplit, katakan komplit. Berikan aku benih Tuhan untuk dimakan, untuk ditabur, untuk disimpan Tuhan. Berbesar kapasitasku Tuhan, berbesar dan terus berbesar Tuhan, sehingga hidupku Tuhan menjadi saluran berkat. Namamu dipermuliakan. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Karena Yesus berkati terus. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Aku jadi berkat. Saya lanjut, saya kok hari ini tidak melihat si Kiam ya? Ada itu. Oh, si Kiam, kenapa dirimu ngumpet di sana? Berpikir gimana itu teman-teman, kok si Kiam ya? Nggak kelihatan. Tidak kelihatan. Patin si Kiam kesuwen dari Bu Ana sudah 1 jam. Enggak si Kiam ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau membawa engkau dan saya siang hari ini selalu berbuah. Katakan Berbuah. Selalu, katakan selalu berbuah. Selalu berbuah. Bapak Ibu, ketika kita melayani Tuhan seperti Friska di dalam satu tim itu, tentu setiap kita punya masa lalu, katakan masa lalu. Masa lalu yang setiap kita punya pengalaman yang tidak baik. Haleluya. Jadi ketika ada tim yang oleh Bu Friska, aku mau masuk di dalam tim pelayanan. Orang itu sudah membuka hati dan mau masuk di dalam pelayanan. Kita harus menutup, katakan menutup masa lalunya. Jangan dikorek-korek. Haleluya. Itu masa lalu dia, jangan dikorek-korek. Setiap kita tidak ada satupun yang sempurna. Haleluya. Setiap kita punya kekurangan dan kelebihan. Kita bersyukur ketika Tuhan Friska sangat gak setuju ketika orang berkata, Bu Friska, jangan pelayanan sama dia, nanti bikin dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus berkata, tidak ada satupun yang sempurna manusia. Setiap kita punya kekurangan. Bersyukur ya. Kalau kamu mau pilih tim yang menurut ukuranmu, yang tidak pernah berbuat salah, berbuat dosa, cari di mana tidak ada, betul? Tetapi apa yang sudah dipilih Tuhan itu yang terbaik. Dan Roh Kudus mengajari saya, justru sangat-sangat berbahaya ketika engkau dan saya terjun masuk di dalam pelayanan. Kita perlu membereskan yang namanya hati. Ketika melayani seperti ini, bahkan ketika mendoakan tumpahkan hati-hati, roh pahit,
sebelah itu bisa transfer. Makanya jangan paling seneng aku ditumpang tangan kenyak jangan ya. Jadi sekali lagi dengan kasih Tuhan engkau dan saya sebelum kita masuk pelayanan kita koreksi, katakan koreksi. Kita bereskan hati seperti saya ketika mau pelayanan menerima tawaran pelayanan itu saya pastikan hubungan dengan suami pasti baik. Ketika belum beres lebih baik saya selanjur duduk di rumah karena Tuhan tidak berkenan saya gaya-gaya di luar tetapi di sini belum beres Tuhan tidak berkenan. Haleluya. Kita bereskan hati. Ketika hati kita beres kita melangkah melayani pun berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Sekali lagi jangan kita ketika ada teman atau sahabat mulai ngajak korek-korek itu masa lalunya begini-begini kita tidak ada sempurna bu pak gitu ya. Intinya kita harus menyetop perkataan yang tidak baik itu kita akan kepada perkataan indah, perkataan yang membangun. Amin. Oh ini jamnya berjalan terus ya. Kita buka sebentar Mazmur 37 ayat yang ke-25. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Yang ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Siapa di sini yang pernah muda? Semua orang muda ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Setiap kita pernah mengalami yang namanya masa muda. Ketika saya berkata masa muda, Pak Alek langsung kepalanya begini. Masa muda, masa yang paling indah. Tidak terlupakan ya. Mau menyeberang saja saya digandeng. Itu enggak Pak dulu Pak. Pak Gembala orang mau nyebrang. Masa muda duduk di bawah pohon mangga kecepretan. Ketimpa pohon. Duduk di bawah pohon mangga. Saya itu bilang sama suami, sakjane anakmu ora dirubungnya. Oh ya apa itu. Duduk di bawah mangga. Oh ya ngono kok dirubungnya mau awake dhewe nang kene dirubungnya ya. Rupanya nyamuk itu ora doyan dengan orang yang artinya sukacita masa-masa berpacaran. Masa-masa pacaran adalah masa-masa yang indah, katakan indah. Tetapi pertanyaannya sekarang masih indah enggak rumah tangganya? Masih indah? Masih indah? Coba yang datang bersama dengan pasangannya ditengok dong. Ditengok dong. Sampai kakek nenek. Dan nenek-nenek tua. Sampai kakek nenek ya. Tuhan membuat ibu siapa namanya? Ibu Justin dan semua kita yang ada di tempat ini berbuah sehingga melalui rumah tangga setiap kita, anak cucu kita melihat wow, ada buah. Katakan ada buah. Anak saya itu berkata, aku mau nanti punya suami seperti papa. Kenapa? Kenapa? Karena anak saya melihat, bukan berarti saya tidak pernah bertengkar. Yang namanya selisih paham itu ada di dalam rumah tangga. Tetapi saya sepakat tidak akan biarkan rumah pertengkaran itu dikatakan matahari sampai. Artinya sebelum matahari terbit selesaikan itu. Amin. Biarlah perselisihan itu membuat engkau dan saya saling memahami, kata memahami. Maupun meskipun kita sudah tua, tetapi kita tetap berbuah supaya anak cucu kita melihat kita
kita diberkati. Amin. Diberkati dan menjadi berkat. Berbuah, katakan berbuah. Berbuah seperti pohon kurma, tambah hari, tambah cinta istri, tambah hari, tambah cinta suami, tambah hari, tambah sayang istri, tambah hari, tambah cinta suami. Friska itu Bapak Ibu ya, ketika setengah hari saja tidak di WA suami, rasanya hati itu gimana gitu. Tetapi ada jemaat yang saya layani, beneran kenapa? Suamiku lagi di luar kota, aku 1 bulan kemana-mana. Nah, ada yang seperti itu. Artinya apa? Tidak ada buah cinta, tidak ada buah cinta di dalam rumah tangga. Tetapi saya melihat rumah tangga di tempat ini berbuah, semakin lebat dan semakin lebat nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah cinta suami, tambah hari, tambah disayang suami, tambah hari, tambah semakin harmonis. Bapak Ibu, yang namanya rumah tangga itu perlu yang namanya pupuk. Katakan pupuk. Pupuk-pupuknya apa itu? Kesetiaan, cinta, itu perlu dipupuk. Kalau tidak dipupuk, kata lain, sepot dan tidak ada buahnya. Amin. Mau rumah tangga berbuah, diperlukan yang namanya pupuk. Bagaimana Bu Friska sudah praktek usaha setiap hari praktek ya. Saya makan, sayang sudah makan. Nah, kadang saya tuh jawabnya 2 jam kemudian, tetapi suami saya mengerti. Kalau saya jawabnya lama itu berarti saya ada pekerjaan. Tetapi dipastikan, makanya kalau ada yang di luar sana ini Friska saya ini sampah batunya. Nah, tetapi kenapa banyak rumah tangga kepencut? Oleh karena rumah tangganya apa? Tidak dipupuk, tidak dibangun. Haleluya. Kasihan, seorang istri itu perlu disayangi. Katakan disayangi. Seorang suami itu juga perlu diapakan? Diperhatikan. Amin. Ojo lain. Nek kandonge kebak baru disayang, nek kandonge itu baru itu dunia. Haleluya. Mau berbuah, Tuhan bawa setiap rumah tangga demi rumah tangga di tempat ini Tuhan. Terus jemaat yang saya layani, nanya apa Bu Friska, kamu kan cuma hidup sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya diizinkan Tuhan hidup sendiri pun harus menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Seperti Cikiak ini menjadi berkat, menyediakan rumahnya sebagai wadah, sebagai tempat untuk menampung jiwa-jiwa bersekutu, beribadah di tempat ini. Dan saya percaya upah yang besar, upah yang kekal yang tidak bisa diambil oleh siapapun, itu sedang sediakan buat Cikiak, terutama buat hamba-hambanya Pak Filemon bersama dengan istri ya. Upah yang tidak bisa diambil orang itu apa tuh Bapak Ibu? Ketika engkau dan saya melangkah melayani, makanya setiap engkau dan saya harus praktek. Katakan praktek. Melayani Tuhan. Setiap kita sudah diberi talenta Bapak Ibu, jangan biarkan talenta itu dipendam, dikubur. Ada waktunya nanti kontrakku habis, Tuhan tanya, nah talentaku kok pakai apa? Ketika
diberi talenta, kita kembangkan talenta itu untuk apa? Untuk berbuah. Katakan apa? Berbuah. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh, Yesus. Ini seruan Tuhan jeritan kami di hadapan siang hari ini. Melayani, melayani lebih sungguh, Yesus. Lebih sungguh. Ini kerinduan kami, Tuhan. Engkau dan saya harus praktek melayani, mengampuni, mengasihi hari lepas hari, bukan seminggu sekali, tetapi setiap saat, setiap waktu praktek melayani, mengampuni, dan mengasihi. Haleluya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, Yesus. Mengampuni, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa seringkali anak-anak Tuhan sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen, tetapi hidupnya tidak ada buahnya? Tuhan tidak melihat ada buah di dalam kehidupannya, karena hatinya belum beres. Sudah sibuk pelayanan, sibuk naik mimbar, tetapi hatinya belum beres. Tuhan lebih tertarik dengan hatimu. Hatiku dibereskan dulu. Ketika ini sudah beres, kita melangkah melayani Tuhan, sehingga buah yang kita hasilkan bukan buah yang pahit, tetapi buah yang manis. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, Yesus. Beri kami hati itu, Tuhan. Mengampuni, mengampuni lebih Pertama mungkin menggoda saya mengampuni, cuma dilampir, tidak apa-apa. Ketika Kristus mengampuni itu, aku mengampuni dia, Tuhan. Tapi bisa terlalu sakit buat aku, Tuhan. Tapi aku mau, Tuhan. Hatiku sakit, tetapi aku mau mengampuni, Tuhan. Tuhan tidak mengharuskan
memutuskan atau melihat engkau dan saya, aku kuat, aku bisa, itu mengampuni. Enggak, engkau dan saya sulit untuk mengampuni ketika hati ini terarungi lukai terlalu dalam. Tetapi bagian engkau dan saya, aku mengangkat tangan Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan sehingga hidupku dipulihkan, perbendaraanku diberkati, hidupku berbuah, namamu dimuliakan Tuhan. Mengampuni, lebih sungguh beri kami hati itu Tuhan. Mengampuni, lebih karena waktu Krisna akan lari, ya. Lari, katakan lari. Lari. Jawabannya sudah 50. Sedikit lagi ya, saya jauh-jauh dari luar negeri Bapak Ibu. Masa nggak disampaikan semuanya, amin. Kita buka sebentar Mazmur 92 ayat yang ke-14. Mazmur 92 ayat 14. Mazmur 92 ayat 14, yuk kita baca bersama-sama. Yang ketemu katakan amin. 2, 3. Mereka yang ditani baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Haleluya. Engkau dan saya yang mau ditanam, yang mau ditanam Tuhan akan apa? Bertunas. Artinya engkau dan saya, dari awal tadi saya katakan, izinkan dirimu dimanapun engkau dan saya bergereja, di gereja besar kah, di gereja kecil kah, jadilah jemaat atau pelayan yang setia, jangan pindah-pindah. Haleluya. Maka hidupmu, hidupku akan apa? Bertunas, berbuah. Haleluya. Bertunas dan berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ditanam, katakan ditanam. Tanam. Ditanam dimanapun Tuhan tempatkan engkau dan saya, gereja kecil maupun gereja besar, engkau akan dibuat bertunas. Makanya ayo belajar, katakan belajar. Belajar praktek melayani. Melayani tidak harus khotbah, noto kursi, menyiapkan kursi, kasih senyum, kasih shalom, WR, itu pun melayani. Nah nek kok kabeh khotbah sapa sing ngrungokne ra ono, betul. Nah, terima tamu WR dan semuanya itu melayani. Itu yang diminta Tuhan, supaya engkau dan saya didapati Tuhan mengembangkan yang namanya talenta. Amin. Bertumbuh seperti pohon aras, bertunas seperti pohon kurma di atas segalanya yang bagimu.
Ya. Mohon maaf ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf kali ini waktunya molor, mohon dimaafkan ya. Sebagai ayat penutup, ayat bonus kita baca bersama-sama. Yuk, Mazmur 92 kita baca bersama-sama sebagai ayat penutup. Kita baca lagi ayat yang ke-13. 2, 3. Orang benar, sudah ketemu? Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon nanas. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Tuhan akan membuat pelayan kita bertumbuh berbuah, rumah tangga kita bertumbuh berbuah, anak-anak kita melihat dan anak-anak kita sukacita karena melihat bahkan mengesap buah-buah yang engkau dan saya hasilkan dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Kita dengan kepada Tuhan, kami mengucap syukur buat waktumu. Perkataan hamba-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus akan terus menjabarkan di depan kami, setiap kami Tuhan. Setiap benih firman-Mu tidak ada satu benih dicuri oleh iblis. Setiap benih firman memerdekakan kehidupan kami dan Kau memampukan kami. Roh Kudus praktek di dalam rumah tangga, pelayanan, pekerjaan kami, sehingga buah-buah itu Tuhan Kau dapati di dalam setiap kehidupan kami. Antarakan dengan darah-Mu Yesus firman, antarakan doa-doa kami Tuhan dengan darah-Mu. Memberkati Pak Lemon, memberkati Pak Sintia, memberkati semua jemaat yang ada, kelimpahan sukacita ini turun setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Kita sudah diberi firman Tuhan, kita sebentar akan mempersembahkan keuangan kita seberapa datang kita bagi kita semua. Saya mohon Pak berdoa untuk kesembuhan. Oh gitu. Sini ya, terasa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh berkesempatan beribadah bersama dengan saudara kami di sini. Itu sesuatu anugerah buat kami Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh dikenyangkan, kami boleh diberkati, sehingga ketika kami pulang ada sukacita damai di dalam hati kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan persembahan kami besar kecil akan menjadi sesuatu yang menjadi berkat yang indah dan untuk pelayanan kerajaan Allah. Jadi Tuhan misalkan semua ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman-Nya tadi bertumbuh, berkembang dan berbuah. Mari kita akan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Buah para suci kasih sukacita. Buah-buah roh suci
Puji Tuhan, semua diberkati. Amin. Ya. Nggak ada yang ngantuk ya tadi, kelihatan ngantuk ya. Nggak ada. Berarti semua senang ya. Jadi pengen kesini lagi nanti Bu Ana, Ya, apa enggak? begini. Ya, waktunya tepat. Ya. Karena tak pikir di Kemiri, karena mamanya di Kemiri ternyata di Muncul. Muncak itu jam 9 mulai ibadah. Saya tahu di sana, ya. Jadi jam 9. Ben kalau Kemiri kan 6:30 mulainya. Jadi selesai langsung di sini pas gitu loh. Iya. Ya. Makanya tadi gembalanya Kemiri yang tak hubungi. Ternyata keliru ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, ini sesuatu yang istimewa, pasti ada hal yang luar biasa hari ini. Di samping itu yang besok tidak sempat upacara sudah upacara tadi. Jadi terima kasih untuk Bu Ana, terima kasih Pak Alek, Pak John, John. John ya, John. Johan ya, sama Maxi. Sis Maxi. Maxi, ya, yang boleh bersama-sama dengan kita ya. Kita akan akhiri kepada kita semua bersukacita karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Tuhan, hati kami bersyukur karena Engkau begitu baik, luar biasa. Engkau yang sudah bekerja dalam hidup kami, sudah memberkati pada ini dari awal sampai selesai tanpa kurang suatu apapun. Kami boleh bersukacita karena kami merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Untuk itu sebabnya Tuhan, biarlah Engkau ajar kami untuk terus berbuah-buah sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu dengan buah-buah itu nanti orang akan mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan yang ada dalam hidup kami. Berkati hamba-hambamu sudah melayani, dan Engkau terus pakai tim ini Tuhan untuk lebih luas lagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah menyiapkan banyak hal di depan untuk pelayanan hamba-hambamu ini. Itu sebabnya beri kekuatan dan kesehatan senantiasa. Demikian juga setiap kami yang ada di tempat ini, biarlah dalam kondisi cuaca yang tidak menentu ini, Tuhan terus menjaga, melindungi kami supaya kami tetap sehat, kami tetap kuat, sekalipun kami usia tidak muda lagi, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami, Engkaulah kekuatan buat kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami mau bersama-sama tinggalkan tempat ini, kami percaya Engkau menyertai dalam perjalanan kami, dan Engkau tibakan kami di rumah kami masing-masing. Dan hari ini juga kami bersukacita karena Tuhan boleh mendorong Pak Jumadi untuk bisa dapat bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Untuk itu sebabnya Tuhan Engkau terus berkati keluarga Pak Ju ini, berkati istri, berkati anak-anak, semua usaha yang dikerjakan, diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya kehadirannya tidak sia-sia karena menerima sesuatu yang baru yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan Engkau berkati Cio tempat ini, Engkau terus berikan kekuatan kesehatan, biarlah Cio boleh terus mengerjakan apa yang menjadi aktivitasnya, terlebih untuk Tuhan pakai tempat ini sebagai sebuah wadah persekutuan, biarlah untuk semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk temuan hamba-hamba Tuhan hari Jumat yang akan datang, biarlah Tuhan Kau berkati dalam pertemuan ini supaya teman-teman kami yang dari pos-pos PI di Gereja Isa Al-Masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Maka kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Terimalah anugerah sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Bapa kita yang di surga, kemurahan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, besok, bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Supaya diberkati berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pulang, sampai bertemu lagi.
Ya, jadi kecuali nanti tuan rumah, jadi tetap tinggal di sini. Ya, jadi itu saja. Sekali lagi terima kasih